Coba ingat-ingat kembali apa yang kamu lakukan 20 tahun yang lalu. Di masa itu, smartphone layar sentuh belum menjadi bagian dari hidup kita. Internet masih lambat, dan kecerdasan buatan hanyalah elemen fantasi di dalam film-film fiksi ilmiah. Namun kini, semua hal tersebut telah mendikte bagaimana cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Sekarang, mari kita proyeksikan diri kita 20 tahun ke depan dari sekarang. Bayangkan, sebuah dunia di mana penyakit kanker bisa disembuhkan dalam hitungan hari lewat terapi genetika personal. Komputer kuantum memecahkan masalah matematika tersulit bumi dalam hitungan detik. Dan energi bersih yang tak terbatas dialirkan ke rumah-rumah kita langsung dari fusi nuklir buatan. Kita tidak sedang membicarakan cerita sihir, melainkan lompatan teknologi real yang sedang menuju ke arah kita. Namun, di balik potensi masa depan yang megah itu, mari kita hadapi realita dan masalah yang sedang mencekik kita saat ini. Peradaban manusia sekarang sedang berada di titik nadir yang sangat kritis. Kita menghadapi ancaman perubahan iklim yang nyata dengan suhu bumi yang terus memecahkan rekor terpanas. Krisis energi fosil yang kian menipis hingga keterbatasan fisik tubuh manusia dalam menghadapi mutasi penyakit baru. Di sisi lain, sistem komputasi silikon kita saat ini sudah hampir mencapai batas maksimal hukum Moore. Artinya, komputer kita tidak bisa dibuat jauh lebih cepat lagi dengan cara lama. Kita semua cemas, apakah kita akan sanggup bertahan hidup dan terus maju, atau justru peradaban kita akan runtuh sebelum sempat melihat masa depan? Rasa cemas ini sangat valid. Kita terjebak dalam keterbatasan teknologi abad ke-20 untuk menyelesaikan masalah abad ke-21. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa ketika manusia terdesak, inovasi radikal akan lahir. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam dan mengalir, tanpa potongan-potongan info yang dangkal, tentang 3 pilar teknologi utama yang tidak hanya akan mengubah gaya hidup kita, tetapi juga menyelamatkan dan mendefinisikan ulang seluruh peradaban manusia dalam 20 tahun ke depan. 3 pilar revolusi peradaban masa depan. Mari kita bedah pilar teknologi pertama yang akan menjadi fondasi dari segala inovasi. Komputasi kuantum computing. Selama puluhan tahun, komputer yang kita gunakan bekerja menggunakan sistem biner, yaitu bit yang hanya bernilai 0 atau ke 1. Namun, komputer kuantum menggunakan qubits yang bisa bernilai 0 dan 1 secara bersamaan berkat prinsip fisika kuantum. Lompatan ini bukan sekadar membuat komputasi menjadi lebih cepat, melainkan menciptakan jenis kecerdasan yang benar-benar baru. Dalam 2 dekade ke depan, komputer kuantum akan mampu menyimulasikan interaksi molekul kimia dengan akurasi 100%. Dampak nyatanya, kita bisa menemukan material baru yang super kuat namun ringan untuk pesawat terbang. Mendesain baterai dengan kapasitas ribuan kali lipat dari sekarang, hingga memprediksi bencana alam global dengan akurasi harian. Komputer kuantum adalah kunci utama yang akan membuka gembok-gembok misteri sains yang selama ini mengunci potensi manusia. Pilar kedua yang akan langsung bersentuhan dengan tubuh kita adalah bioteknologi dan rekayasa genetika CRISPR saat ini. Ketika kita sakit, kita meminum obat yang dibuat untuk jutaan orang secara massal, yang seringkali datang dengan efek samping. Dalam 20 tahun ke depan, paradigma kesehatan akan bergeser total menjadi personalized medicine, menggunakan teknologi penyuntingan gen seperti CRIS, PR yang sudah jauh lebih matang. Dokter masa depan tidak lagi sekadar mengobati gejala penyakit, melainkan menyunting kode DNA kita yang rusak
langsung dari sumbernya. Penyakit genetik turunan, kebutaan, diabetes, hingga tumor kanker akan bisa dieliminasi sebelum mereka sempat berkembang di dalam tubuh. Kita tidak hanya akan hidup lebih lama, tetapi batas usia produktif manusia akan bertambah secara signifikan karena penuaan biologis pelan-pelan bisa diperlambat dan diregenerasi. Pilar ketiga yang akan menyelamatkan planet ini adalah energi fusi nuklir komersial. Semua energi bersih yang kita miliki saat ini, seperti panel surya dan kincir angin, sangat bergantung pada cuaca. Sementara itu, reaktor nuklir konvensional yang ada sekarang menggunakan sistem fisi pembelahan atom yang menghasilkan limbah radioaktif berbahaya. Fusi nuklir adalah kebalikannya. Ini adalah proses yang meniru cara kerja matahari menghasilkan energi, yaitu dengan menggabungkan atom hidrogen menjadi helium. Teknologi fusi nuklir tidak menghasilkan emisi karbon sama sekali, tidak memiliki risiko kebocoran meltdowns yang mengerikan, dan bahan bakarnya melimpah di air laut kita. Ketika reaktor fusi komersial pertama mulai beroperasi secara global dalam 2 dekade ke depan, manusia akan memiliki akses ke energi bersih, murah, dan tak terbatas selamanya. Krisis energi global akan resmi berakhir, dan kita bisa mulai memulihkan kerusakan atmosfer bumi secara masif. Mendengar semua kecanggihan ini, tantangan terbesarnya bukan lagi soal apakah teknologinya bisa diciptakan, melainkan apakah kita sebagai manusia siap mengelolanya dengan bijak. Teknologi yang sangat kuat selalu membawa risiko dualisme. Ia bisa menjadi penyelamat atau justru menjadi senjata pemusnah jika jatuh ke tangan yang salah. Solusi agar transisi peradaban ini berjalan dengan aman membutuhkan langkah-langkah strategis yang harus dimulai dari sekarang. Langkah pertama adalah desentralisasi akses dan pemerataan teknologi. Kita harus memastikan bahwa komputasi kuantum, fusi nuklir, dan reaktor bioteknologi tidak hanya dikuasai oleh segelintir negara adidaya atau korporasi raksasa monopoli. Jika rekayasa genetika hanya bisa diakses oleh orang kaya, kita akan menciptakan kesenjangan biologis di mana orang kaya menjadi lebih sehat dan cerdas, sementara masyarakat bawah tertinggal. Langkah kedua adalah perubahan radikal kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan kita saat ini masih mendidik manusia untuk bersaing dengan mesin dalam hal hafalan dan kalkulasi logis linier. Itu adalah kesalahan fatal. Di era komputer kuantum, kemampuan hitung manusia tidak akan ada gunanya. Mulai sekarang, langkah konkret yang harus diambil adalah menggeser fokus pendidikan ke arah pemikiran multidisiplin, yaitu menggabungkan ilmu etika, filsafat, sains kuantum, dan kreativitas konseptual. Kita harus mendidik generasi masa depan untuk menjadi problem solvers yang humanis, bukan sekadar operator alat. Langkah ketiga untuk kita secara individu adalah membangun fleksibilitas mental dan resiliensi. Dalam 20 tahun ke depan, lanskap industri akan berubah berkali-kali. Pekerjaan yang ada saat ini mungkin akan hilang total dan digantikan oleh profesi baru yang bahkan belum ada namanya sekarang. Kita harus membuang jauh pola pikir bahwa belajar itu hanya sampai lulus kuliah. Proses belajar harus menjadi gaya hidup yang terus berjalan seumur hidup, lifelong learning, agar kita tidak gagap dan tergilas oleh derasnya arus inovasi. Teman-teman, 20 tahun ke depan bukanlah waktu yang lama. Anak-anak yang lahir hari ini akan tumbuh besar di dunia yang dinamikanya sangat berbeda dengan dunia tempat kita berdiri sekarang. Semua teknologi hebat yang kita bahas tadi, mulai dari komputer kuantum, CRISPR, hingga fusi nuklir hanyalah alat materi. Pada akhirnya,
Penentu apakah masa depan itu akan menjadi sebuah utopia yang damai atau distopia yang kacau, bukanlah kecerdasan buatan atau kekuatan atom, melainkan moralitas dan kebijaksanaan kita sebagai manusia yang mengendalikannya. Masa depan tidak datang begitu saja untuk kita tunggu dengan pasrah. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun hari ini melalui apa yang kita pelajari, apa yang kita investasikan, dan bagaimana cara kita menjaga bumi ini. Kita memiliki kesempatan langka dalam sejarah untuk menjadi saksi, sekaligus aktor utama dari lompatan terbesar peradaban manusia. Bagaimana pandangan kamu sendiri mengenai masa depan ini? Teknologi mana yang paling membuatmu tidak sabar untuk melihatnya langsung dalam 20 tahun ke depan? Apakah bioteknologi yang menyembuhkan segala penyakit atau energi bersih, fusi nuklir? Jika kamu menyukai tayangan edukasi yang mendalam, berbobot, dan mengalir santai seperti ini tentang sains, teknologi, dan masa depan peradaban, pastikan kamu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like pada video ini. Tuliskan opini atau prediksi terbaikmu di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun ruang diskusi yang cerdas di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga detik terakhir. Tetap jaga rasa ingin tahumu dan sampai jumpa di video berikutnya.